Hai friends, pernahkah kalian mendengar tentang angin puting beliung? Yaps, angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar dan bisa datang tiba-tiba, membawa dampak kerusakan yang serius. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang manajemen bencana angin puting beliung, mulai dari penyebab sampai cara untuk menghadapinya. Are you ready guys? Let's go! Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, angin puting beliung adalah tornado berskala kecil yang terjadi secara tiba-tiba dan bersifat lokal. Angin puting beliung merupakan fenomena cuaca ekstrim yang dapat merusak dan juga berbahaya. Angin puting beliung terbentuk ketika banyak udara panas dan lembab naik ke atas, bertemu dengan udara dingin di sekitar awan cumulonimbus atau awan besar yang biasanya menjadi penyebab hujan dan petir. Prosesnya dimulai ketika udara dari berbagai arah bertemu dan bergerak ke atas, membentuk awan yang sangat tinggi, di mana di dalam awan tersebut udara panas yang naik dan udara dingin yang turun berinteraksi. Udara panas yang naik menyebabkan pembentukan pusara angin yang semakin kuat karena aliran udara dingin turun ke bawah dan melawan aliran udara panas. Hal inilah yang membuat pusaran angin menjadi semakin cepat dan membentuk corong atau tornado yang kita sebut dengan angin puting beliung. Angin puting beliung ini dapat menyebabkan dampak yang sangat besar baik dari segi fisik maupun psikologis bagi korban yang terdampak. Selain merusak infrastruktur, angin puting beliung juga dapat meninggalkan trauma mendalam bagi mereka yang mengalami langsung bencana ini. Untuk dampak fisik dari angin puting beliung, ini dapat menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur seperti rumah, jalan, dan jembatan. Bangunan bisa roboh atau hancur akibat dari kekuatan angin yang sangat kuat. Selain itu, angin puting beliung juga dapat menyebabkan cedera serius, bahkan kematian pada orang yang terkena dampaknya. Selain itu, untuk dampak psikologis dari angin puting beliung ini dapat menyebabkan kecemasan dan stres pasca trauma akibat pengalaman menakutkan yang mereka alami selama bencana tersebut. Efek ini bisa bertahan lama, mempengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang. Ada pun beberapa tindakan yang bisa dilakukan apabila terjadi angin puting beliung. Yang pertama, apabila kita berada di dalam rumah, kita bisa melakukan beberapa cara. Pertama, pastikan semua jendela dan pintu tertutup rapat dan terkunci. Kedua, turunkan lukisan atau foto yang dibingkai dan dilapisi kaca. Ketiga, matikan aliran listrik, air, dan kompor gas. Keempat, lapisi jendela kaca dengan plastik berperekat untuk mencegah pecahan kaca. Kelima, simpan barang-barang ringan di tempat yang aman dan tidak mudah terbawa angin. Keenam, jangan keluar rumah dan cari informasi lebih lanjut tentang puting beliung. Apabila kita sedang berada di luar rumah, kita bisa melakukan cara pertama, segera menjauh dari pusaran angin puting beliung jika masih memungkinkan. Kedua, masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Ketiga, jika ada petir, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Keempat, jangan tiarap di atas tanah. Dan kelima, jauhi tiang listrik, pohon, papan reklame, dan bangunan tinggi lainnya. Manajemen bencana angin puting beliung dan keperawatan gawat darurat. Untuk penanganan awal korban setelah terjadinya angin puting beliung, keperawatan gawat darurat sangat penting untuk memberikan penanganan awal kepada korban seperti mengatasi cedera fisik, luka robek, patah tulang, dan lainnya, mencegah syok dan memberikan bantuan pernapasan dan pertolongan pertama lainnya sebelum evakuasi lebih lanjut. Selanjutnya, penyediaan layanan kesehatan. Tim keperawatan gawat darurat bertugas memberikan perawatan medis darurat di posko pengungsian atau lokasi bencana. Mereka juga memantau kondisi korban yang mengalami trauma fisik maupun psikologis dan merujuk ke rumah sakit jika diperlukan. Selain menyediakan pelayanan kesehatan, tim keperawatan gawat darurat pun berkoordinasi dengan BPBD, tim medis, dan organisasi lainnya untuk memastikan distribusi obat-obatan, bahan medis, dan bantuan perawatan yang tepat kepada korban yang membutuhkan. Selain perawatan fisik tersebut, keperawatan gawat darurat juga berperan dalam memberikan dukungan untuk pemulihan psikologis korban bencana yang mungkin mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Ini termasuk memberikan perhatian pada kesehatan mental korban yang tertekan atau cemas. Nah friends, mungkin sampai di sini pembahasan tentang manajemen bencana angin puting beliung. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana cara untuk menghadapi bencana angin puting beliung. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. See you next time.